Selamat sore sahabat RPK, kita jumpa lagi di Jelajah Nusantara pada hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021. Dan seperti biasa Anda dapat nikmati acara ini sambil ketutup masker. Bukaannya udah hot-hot jadi turun lagi temponya. Aduh. Gitu kan. Ya udah kita ulang lagi. Sama saya sahabat. Kok diulang lagi? Pulang dari parkiran. Enggak, kan supaya jelas gitu kedengarannya gitu kan. Baiklah. Iya, hari ini hari baru, maksud saya hari Rabu, jangan salah dengar, tanggal 14 Juli 2021. Bisa ikuti acara ini melalui channel YouTube RPK 96.3 FM, kemudian juga di Radio Garden RPK FM 96,3. Sore hari ini seperti biasa, enggak juga biasa sih, soalnya komposisi duduk juga berubah. Iya. Masih bersama saya yang paling Yang gak ada saingan pastinya. Gak ada saingan. maksudnya yang paling kiri. Ya paling kiri. Kan kalau caption foto tuh gitu, paling kiri ada saya. Oke. Kemudian di tengah ada Bayu Murti. Hai. Selamat Berikan sore. tepuk tangan. Waduh. Ini udah ada, duduk lagi. Duduk lagi. Dan yang terakhir adalah ya nanti Albert. nanti penutup dikasih tahu. Oh, Ya, ada Albert Siagian. Iya. Ada plus lagi? Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal pertama adalah saya minta aja untuk turunkan masker. Nah, turunkan Hai, masker. sorry. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Kita mau ngomong sore ini soal Dalangku Sayang. Nah, Wayangku Malang. Pemirsaku jalan. Ya, Dalangku Sayang, Wayangku Malang. Nah, dalang dan wayang itu untuk Indonesia, untuk adat dan budaya udah ada dari dulu. Sudah lama. Iya kan, dari belum ada Indonesia, dalang dan wayang ini selalu berperan. Iya. Ya kan, nanti Mas Bayu tolong dijelaskan bener nggak sih? Karena gini, sebetulnya Ya betul lah. Kalau nggak benar betul. iya, dalang tuh apa, wayang tuh apa, tolong jelasin dulu. Saya mau ke Ke parkiran. Tempat para dewa-dewi ada di sana. kita mau melayang dulu. Melayang gitu. dulu. Iya. Baik. Silakan Mas Bayu. Ini backgroundnya bagus ya, mengingatkan kita. Baiklah sobat RPK, kita akan Gila, baru mau mulai dari cut. oh ya, kirain iklan. Belum, masih jauh. Ya. Di mana tadi saya mulainya? Ini pelanggaran ini. Jelasin soal dalang itu dalang, apa, baiklah. wayang itu apa. Ya, di backgroundnya baru ya, keren ya. Ini background pedalangan di lautan terbawah. Jadi rekan-rekan sekalian, para pendengar ya, ada suatu proses pendidikan yang penuh dengan filosofi dasar bagi manusia itu sendiri. Nah, itu disajikan dalam bentuk tontonan yang seperti ini di belakang wayang. Ada beberapa jenis wayang, ada wayang golek, wayang kulit, macam-macam ya, karena budaya Nusantara itu luas, tidak hanya yang ada di Jawa saja. Suatu saat pun akan kita hadirkan budaya-budaya dari tempat-tempat yang lain. Nah, kebetulan saat ini fokus kita ada di masalah perwayangan. Di Taman Mini juga ada gedung perwayangan segala macam, banyak ya. Nah, sebetulnya ini sudah ada semenjak zaman kita masih ingat waktu dulu ya, Hindu ya. Banyak cerita mengenai Baratayuda, Mahabharata, Ramayana segala macam. Terjadinya sih di sini. Terus kemudian tim yang sana yang menyebarluaskan adalah tim dari India. Seperti itu ya. Kalau mau lebih detail, tonton Cak Nun, dia akan membahas lebih detail ya. Beliau adalah sahabat kita juga. Nah, pada saat era berikutnya cerita itu udah mulai berubah. Dewa-dewi sebagai apa. Nah, lama-lama tokoh-tokoh pewayang itu pun menceritakan karakter-karakter yang ternyata itu ada juga di kehidupan kita. Dan ada kita lihat di sini, mungkin beberapa terlupa, ternyata begitu indahnya setiap detailnya wayang kulit itu seperti apa, termasuk yang wayang-wayang di tempat lain. Ini filosofinya kental. Pada saat zaman dulu, orang hadir ke tontonan seperti ini yang penuh dengan tuntunan kehidupan. Nah, itulah kurang lebih filosofi wayang. Digambarkan mengenai karakter-karakter manusia, digambarkan terjadinya intrik-intrik maupun politik,
kemasyarakatan ada di situ. Tapi sebenarnya itu sesungguhnya itu terjadi di diri sendiri. Aneka jenis perang itu adalah di diri sendiri. Kurang lebih seperti itu, Opung. Nah, jadi kalau kita meninjau wayang itu apa, dalang itu apa, kita akan kupas lebih detail lagi. Nah, ini Om Albert deh. Nah, Ya kan, ini kan dulu kalau nggak salah pernah jadi dalang juga kan? Atau pernah jadi wayang. Dalang keributan. ini menarik tadi yang dibilang Dalang keributan Mas beliau ini. Bay itu tadi. Dalang keributan. Dalang keributan. Ini beliau ini. Ntar terakhir. Terakhir. Gimana tadi? Provokator. Om Albert. Soal dalang ini nih. Bagaimana ceritanya soal dalang itu tuh? Kalau Bro Albert kan mewakili kaum milenial, masih nggak menyimak mengenai dunia pewayangan, pesan-pesan filosofi kehidupan yang ada di pewayangan. Saya masih ingat nih zaman Pak Harto ini wayang itu sering dipakai untuk menyampaikan pesan pemerintah ya. Keluarga sebagai alat berencana, propaganda. Iya, keluarga berencana, terus kemudian kelompok pencapir ya dulu ya. Iya. Itu sering dipakai dulu waktu sosialisasi. Kelompok pendengar dan pencibir ya. Jadi sebenarnya propaganda itu nggak selalu negatif ya, tergantung. Betul. Oh iya, itu Itu sering bagus. dipakai dulu Kita kan. harus mengapresiasi itu. Iya, untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah dulu. Cuma memang Mas Bayu ini dia wayang ini dekat dengan budaya atau dekat dengan agama sebenarnya nih? Ini menarik pertanyaannya. Karena pada saat itu pun dilahirkan pada saat cerita awalnya tuh masa eranya Hindu Buddha ya. Mataram kuno bergaris terus bergeser terus menerus, pada saat itu mulai masuk agama Islam. Mulailah cerita itu mengalami, kalau kita sekarang bilang tuh kayak udah mengalami gimana ya? Akulturasi, penyesuaian ya. Sebenarnya syarat propaganda juga loh untuk penyebaran syiar agama. Jadi pada saat orang-orang itu berkumpul, itu pun hal yang sama disampaikan materi pembelajaran kehidupan. Jadi bagaimana firman-firman Tuhan itu diubah menjadi tokoh-tokoh. Contohnya kenapa Pandawa 5, maksudnya apa sih 5? Jadi semuanya itu memang ada korelasinya. Dan hingga pada saat itu akhirnya penyebaran Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena melalui unsur budaya. Paling utama adalah wayang. Jadi tidak sekedar hiburan ya? Tidak, Hiburan, betul. Itu yang... Kalau yang dulu dibekali oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ceritanya udah benar-benar jadi menarik, jadi hidup. Pesan kehidupan itu syarat ada di situ. Mau menceritakan supaya orang nggak jahat, tapi bagaimana supaya nggak nuding orang melalui wayang. Mau menyampaikan pesan alam yang pesan dari firman Tuhan sudah ada nabi-nabi sebelumnya, maka kita ciptakan satu gambaran baru, Sang Hyang Wenang. Contohnya seperti itu ya. Namanya dirubah-rubah, ada Hyang Widi, ada Sang Hyang Wenang dan lain-lain. Jadilah cerita. Kemudian sampai akhirnya ada Semar sebagai apa, terus Bagong Petrus sebagai apa, Werkudara sebagai apa, Hastinapura itu apa, gunungan itu apa, itu banyak macamnya. Tapi saat ini yang di belakang saya ini, belakang kita ini adalah yang warisan dari leluhur, udah mulai terkalahkan dengan wayang dari luar negeri. Wah, wayang luar negeri keren-keren loh. Masuknya pakai animasi. Wah, macam-macam. Ya itu Hollywood. Ya itu kan proses modernisasi ya yang nah, cuma sebetulnya bagaimana caranya para pelaku itu ada pilihan kan. Tetap mempertahankan dari sisi adat dan budaya, ini loh wayang, ini loh peran dalang. Karena gini, peran dalang itu luar biasa loh. Ya kan, karena apa? Dia harus tahu banyak hal. Itu satu. Kalau sisi dalang, dia tahu kesusastraan, dia tahu benar sekali. Politik, dia full dia knowledge, semua komplit gitu. semua. Itu dikatakan bahwa kalau jadi seorang dalang itu sempurna bingit lah. Bingit, saking bangetnya jadi bingit saking bangetnya gitu kan. Nah, jadi nggak gampang untuk jadi seorang dalang. Begitupun menjadi seorang wayang. Iya. Seorang wayang itu dulunya nggak bisa sembarangan, ketokohan. Iya. Karena yang ditampil orang itu ngelihat wayangnya. Iya. Dia akan berperan sebagai yang antagonis Atau protagonis. Gitu kan. Iya. Atau ya, nah inilah yang harus dipertahankan wayang sebagai seorang wayang. Jadi profesionalitas seorang wayang yang muncul dan dia continue ya perannya ya. Iya. Dia selalu punya apa gambaran-gambaran atau postur-postur yang mengedukasi, bisa juga yang ngeyel. Itu pertama. Kedua, mau jawab
dengan yang religiusitas tadi. Oke. Jadi dia punya hubungan antara yang di dunia ini Iya. dengan yang di luar dunia. Oke, Nah, sambung dimensi ya. Berarti itu yang spiritual. Spiritual. secara spiritual. Itu yang saya maksudkan untuk kita membawa kita kepada iklan dulu. Iya. Iklan dulu. Karena Panjang bener mau bawa ke situ ya. Karena opung ini Ya, bagaimana urusnya dengan dalam politik, dalam wah segala macam. Sabar ya. Boleh apa masuk kita iklan? Jangan kemana-mana, saya aja nggak kemana-mana, Iya. tetap Kita nggak pakai boleh masker. Pakai masker 2 lapis. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari misalnya singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya yang masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Talk to you and make you understand. Baiklah sahabat RPK, kita masih di Jelajah Nusantara mulai, dan pada kesempatan sore hari ini kita masih ngomong soal Dalangku Sayang, Wayangku Malang. Nah, Mas Bayu dan Om Albert. Jadi gini, tadi nyambung dulu ya soal Boleh. dalang wayang itu, jadi dia punya peran, punya misi
yang dipercayakan oleh dalang. Ya. Iya kan? Jadi wayang nggak bisa ngapa-ngapain. Lu cuma ikutin apa kata dalang. Ikut, betul. Gitu kan? Itu yang Iya. harus kita pahami dulu. Iya. Nah, dalang itu dari sisi religiusitas dulu itu membawa pesan Tuhan. Dia menjadi memediasi. Iya kan? Iya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan dia harus sampaikan kepada tokoh-tokoh ini, kemudian di Masyarakat. dalam bahasa sekarang dipropagandakan, gitu Iya. kan? Iya. Jadi sebagai sarana interaksi, gitu, itu Iya. dalang. Tapi kan kemudian terdegradasi nih. Jadi artinya dalang ini dalang menjadi alat mikirnya kepentingan lama deh. Bilang aja terus pergerakan wayang udah kerajaan. salah arti, salah makna, salah fungsi. Enggak lah, jangan ngomong gitu. Terdegradasi itu Ah. bahasa yang lebih halus. Lebih halus. Gitu. Jadi kita membiasakan mengikuti eranya dulu. Oke. Ini kan era peralihan Hinduisme dan masuknya kalau ngomong agama Islam. Iya. Tapi kita nggak mau ngomong soal agama, capek, Bo. Iya. Ya, nah, kemudian terdegradasi lagi si dalang ini menjadi pesan-pesan dari orang-orang yang berkepentingan. Iya. Penguasa. Kekuasaan. Kemudian dalang ini juga pernah dipakai dalam masa Orde Baru. Memang. Kalau tadi ya sebagai alat propaganda. Ya. Nah, kemudian dalang itu juga bisa dipakai untuk kepentingan Apapun, karena sarana yang efektif dan tepat untuk ngumpulin massa. Mulai. Ntar dulu, ini kan Mulai. ada minyak kayu putih kok nggak ada baunya ya? Oh iya, udah mulai. Sekarang ini juga menjadi kepentingan partai, ya Iya, kan? dalang tuh tokoh sentral sebenarnya. Tapi apapun artinya siapa dalangnya, wayangnya harus nurut. Iya. Itu pakemnya. Iya. Seharusnya. Harus sesuai dengan Iya. keinginan si dalang. Dan dalangnya kalau kondisi saat ini, dalangnya adalah tergantung siapa atau pihak mana pendananya. Artinya dalangnya sekarang ini kalau kita bicara dalang itu jenis kelaminnya apa? Dalang rata-rata Ada pria. dalang laki-laki, ada dalang perempuan. Iya. Karena dia mengatur semua. Kalau dalang politik bisa jadi pria maupun wanita. Iya, Kita geser ke politik nih, karena ke perdalangan juga nih. Tapi nanti itu saya sensi. nggak mau geser ke politik. Sensi. Kita mau bicara soal dalang yang berkembang di masyarakat. Boleh. Gitu kan. Kalau Om Albert pasti ini nih, Hah? Larinya kan? dalang versi ormas nih. Beliau penggerak ormas. Tapi kan dalang bukan cuma sekarang ini bicara dalang bukan cuma Indonesia, Bos. Semua Iya. harus go internasional. Iya. Judulnya pun menarik nih. Kenapa dalangku sayang, wayangku malang? Ya, Emang kalau jadi wayang tuh malang ya? Karena dayang itu Dayang, udah salah kan? Nah, ini Dalang dayang, sekaligus dayang. wayang jadi dayang. Bos, Bahwa di dalam cerita ada dayang-dayang, iya. dalam segala sesuatu itu kita harus memikirkan ada dayang-dayang. Dalang dan wayang. Ada Jadi dayang. dayang. Ini istilah baru nih. Ada dayang yang mendukung para dalang. Oh, Wih, sinden bisa jadi. Tapi sinden beda ya. Itu. Wayang itu dulunya adalah sarana edukasi tentang makna kehidupan. Jadi penuh dengan nilai-nilai filosofis. Ya, dikemas sedemikian indahnya jadi menarik, mempunyai daya pikatnya memang di situ. Jadi orang berbondong-bondong dan pada saat ada satu bilang nanggep wayang gitu ya. Saya juga pernah loh waktu kecil tuh ya, sampai pagi. Sampai pagi saya nonton, bener-bener mata tuh terbuka. Maksudnya apa? Saya waktu itu kecil belum tahu. Lambat laun saya mulai belajar, oh itu toh pesannya ini, oh itu toh tokoh ini begini ya. Nah kita lihat di belakang sini. Di sini ada yang namanya blencong yang di atas tuh ya. Jadi yang dia memantulkan para tokoh ya di layar ini. Jadi kelihatan kalau di sana tuh hitam putih ya. Blencong itu lampu yang di atas. Dulu lampu. Saat ini kan udah ganti dengan lampu sorot ya. Ini nih. Betul, Itu filosofi. Itu kan dulu cuma sebagai ini aja ya, blencong itu kan. Ah. Kalau sekarang kan banyak hiasannya, banyak make upnya kalau Wah, itu blencong. yang di sekitar sana itu. Itu Yang di taman itu. Itu kegiatan opung di malam tertentu. Itu udah jarang kan. Udah. Ya.
wayang ini tampil, maka matahari itu memantulkan, matahari kan cahaya ya, sinar ya. Jadi orang tuh bisa lihat. Sama dalam kehidupan juga, bahwa sebenarnya sumber kehidupan bukan hanya matahari, tapi 4 unsur alam, diantaranya air, tanah, angin, api gitu ya. Oke, di sini matahari ini menampilkan tokoh-tokoh. Jadi di sana penonton lihatnya hitam putih, gerakannya indah seperti itu belencong. Ketukan, nih ketukan gini ya, tok 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 tok. Nah itu sebenarnya membawa ke detak jantung di setiap ritme, setiap sesi, ya. Iringan gamelan tuh lain lagi, tendang 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 tendang, itu suasana alam. Itu terjadi saat ini, kondisi alam seperti ini menggambarkan suasana alam sekitarnya. Itu lebih pada local wisdom ya. Ya, semuanya penuh dengan local wisdom. Nah, setiap kita ini adalah bagian dari wayang sekotaknya, dalang. Istilahnya wayang sekotak. Kapan dia tampil, kapan dia mulai bergerak, itu benar-benar opung atas arahan sang dalang. Ya harus ngikutin apa maunya dalang. Apa maunya dalang. Karena dalang pun terikat pakem ya, aturan-aturan bagaimana cara dia menyajikan story setiap sesi. Ada itu, si ini jadi apa? Bos, ini kan kita udah modern, udah nggak ada story lagi bos. Sekarang ini kita bicara setoran malah. Setoran ya. Iya, kalau ada setoran itu oke. Itu si dalang yang nerima setoran itu juga mungkin dengar seperti ini ya. Mungkin mudah-mudahan dia juga berasa bahwa dia tuh, oh lagi ngomongin gua ya. Iya teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau di belakang Anda ada pemikiran bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang urusan dengan setoran, pembagian itu lain cerita. Tapi juga ada bagian dari wayang, karena wayang tuh hidup, kita tuh hidup dalam wayang tuh hidup dalam kita, karena cerita mengenai diri sendiri, mengenai filosofi kehidupan. Wayang sekotak. Nah, kalau kita lihat di belakang ini berjajar ini ya. Nanti belakang ini gunungan, ini pertanda kemakmuran. Ya. Nah ini, yang tengah ini betul. ya. Nanti kita akan tampil dia berganti sesi nongol lagi tuh si anu. Nah, kotak ini berisi wayang yang masih digeletakin semua tapi dijajar gitu ya. Nanti tampil nih tokoh nih. Nah, contoh di sini. Dia sebagai apa? Setiap tokoh itu membawa karakter, pesan-pesan karakter tertentu. Dan sepertinya karakter itu pun ada di kita. Kita hanya harus jeli melihat, ini tokoh ini sebagai apa? Apakah saya ada di sana? Ada makna pembelajarannya di situ. Jadi, kalau misalkan mau lihat lebih detail ya, si dalang tadi mengatur laku semuanya adalah si dalang. Dia kapan memberi kode si sinden untuk mulai, gongnya kapan mulai bunyinya tuh, karena tuh semuanya ada pemaknaannya. Pakai puasa loh, dalang tuh puasanya lama. Karena nggak setiap orang bisa punya kemampuan seperti itu. Nggak bisa sembarangan untuk jadi seorang dalang. Iya, harus dapat wahyu khusus. Kalau nggak kan kerajaan-kerajaan zaman dulu betul menggunakan wayang. Kalau sekarang tergantung pesan khusus. Tergantung sponsor donatur. Nah, setoran khusus lagi ya. Kembali lagi ya. Itu gimana tuh? Kalau artinya gini, kalau kita bicara dalang dalam konteks budaya ya. Ya. Kemudian pada di era sekarang ini dalang itu fungsinya apa? Oke. Sebelum itu saya akan lihat ke fungsi si wayangnya tadi ya. Wayang di sini adalah tontonan yang memberikan tuntunan kehidupan. Tuntunan kehidupan ya. Wayang adalah tontonan untuk tuntunan kehidupan. Saat ini kita nonton loh. Apa yang ditampilkan para Elit. Iya, kita lagi nonton mereka, cuman kita nggak dapat pemaknaan apa-apa selain penyebaran kebencian lah, perebutan kekuasaan. Ada langsung nonjok tuh. Langsung jebret gue. Buat ya orang-orang yang, sebenarnya itu kasihan. Kenapa kita nonton justru orang yang negatif, ya? Jadi kita nih lagi belajar sesuatu di dunia kehidupan ini nih. Gini, halo Mas Bayu. Saya cuma mau kasih warning aja. Artinya yang mau disampaikan ini, pandemi ini ada dalangnya. Semua ada dalangnya. Dulu. Satu, dua, tiga. Iya.
Rehabilitasi stroke itu dimulai dari pada saat pasien menderita stroke dan sudah mulai stabil. Itu bisa dilakukan sedini mungkin di ruang perawatan intensif, kemudian dilanjutkan ke ruang perawatan. Setelah pulang dari ruang perawatan dilanjutkan rawat jalan pada saat pasien sudah pulang ke rumah. Pada saat pasien mendapat perawatan di rumah, caregiver juga harus sudah terlatih untuk melanjutkan perawatan yang ada di rumah sakit. Jangan sampai pasien stroke menjadi lebih lemah atau menjadi memburuk keadaannya, tapi bukan karena stroke-nya, tapi karena perawatannya yang tidak memadai. Latihan-latihan yang benar untuk melatih gerakan yang normal dan berfungsi itu sangat diperlukan oleh pasien stroke. Jangan segan-segan untuk meminta advice dari tenaga medis, karena dengan latihan itu fungsi-fungsi semula yang hilang atau berkurang akan menjadi lebih baik, sehingga pasien akan kembali lagi aktif untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri seoptimal mungkin dengan atau tanpa alat bantu, dan kembali melakukan perannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat. Saya Dr. Yovita Maria Melania. Saya bekerja di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Tiga menit bergeser dari 17.30, kita lanjut lagi Jelajah Nusantara. Kita masih membahas topik Dalangku Sayang, Wayangku Malang, Dayangku di mana. Dua-dua disayang dong. Iya, tapi enggak, tadi ngomong yang siapa nama dayangnya? Dalang dan Dalang wayang. dan wayang. Orang salah dikit udah langsung di iya. Sensi. Jadi sebenarnya nih, bener nggak sih segala sesuatunya itu ada dalangnya atau sekarang wayangnya yang berperan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini kita bahas dulu ya. Nggak percaya ada dalang. Oh, Baik, ada dalang. Gua percaya ada dayang. Itu garis tengah. Dalang juga, wayang juga. Apapun kita pilih. Proksi. Proksi. Cari aman. Nanya tadi sinden tadi siapa ya? Iya. Jadi ceritanya gini. Halo. Belum. Oh enggak. Belum. Keren dayang tahu. Oh, dayang. Ntar jadi perkelahian. Gue tetap sependapat ya bahwa selalu ada dalang.
Kita ibaratkan seperti ini, filosofi wayang tadi. Kita udah tahu sedikit pemaknaannya ya. Wayang sekotak itu apa? Di sisi sana itu adalah penonton. Penonton, mereka lihat hanya hitam putih. Hanya rata-rata orang tuh hanya lihat hitam putihnya saja. Dia tidak tahu bahwa ada gray area. Sehingga agak sedikit bias apa yang mereka fokuskan ya. Contohnya, saya tetap berpendapat cerita yang paling banyak diungkit ya, permasalahannya semua adalah mengenai Pandawa Kurawa. Bahkan si audiens tuh nggak tahu, si penonton tuh nggak tahu bahwa dia sendiri bisa dalam posisi Pandawa maupun Kurawa. Tapi pasti ada dalang atas semua kehidupan di Nggak dunia percaya, ini, konflik Mas. semua Begini. ada dalangnya. Jadi Masa semua kehidupan ini ada dalang? Kalau di Ada. bumi ya, dalam konteks bumi ya. Ada. Nah, kalau sang pencipta lain lagi tuh Nah, itu lain, kita lagi ngebahas itu. Tapi kalau misal dalam konteks bangsa dunia, apalagi bangsa Indonesia, ada. mana ada dalangnya? Ada ya kan? dalangnya. Jadi Siapa yang bisa mengatur nih? Ada. Sebagian banyak nih. Ada. Ya kan? berarti ini kan kalau dalang menciptakan wayang. Menciptakan konflik. Ya wayang Iya, ini kan di oke, wayang. kalau- Wayang ini kan ada wayang apa nih? Tokohnya macam-macam, ada Misalnya, Arjuna, Srikandi, terus apa? Nah kan ada Bima, tokoh-tokohnya. Werkudara, ini. macam-macam. Jadi kalau mengatakan bahwa tadi segala sesuatu ada dalangnya, emangnya dalang menciptakan cebong dan kampret? Dia pun menciptakan. Kalau nggak terjadi satu cerita yang menarik. Hanya permasalahannya, orang yang di luaran sana, mereka mau terlibat menjadi cebong dan kampret atau hanya mau jadi penonton. Itu dia yang saya bahas tadi di luaran sana. Lu mesti milih nih. Iya. Iya kan? Kita memang dibawa, alam demokrasi ini seolah-olah meminta kita memilih kalau nggak A atau B. Hanya itu aja. Kalau ada dalang berarti kan ada skenarionya. Memang Berarti- ada skenarionya. Nah, ini kan memang apa adanya. Sekarang kita dalam situasi pandemi, kan gitu. Nah, oke, sekarang semuanya ada. Gua aja dalam proses mau diarahkan supaya vaksinasi massal semua. Masa pandemi ada yang mengatur sedemikian Iya, banyak. nih kadang-kadang kalau ngomong suka suka bener juga nih. Suka bener. Suka bener ya. Ya. Jadi semua tetap ada dalangnya. Ada pengatur lakunya. Dan pasti coba jika di sini ada dalang-dalang yang di sini, kita kan hanya bagian kecil ya dari yang seolah di sini udah merasa hebat ya, sudah merasa menguasai segala macam. Tapi dia nggak tahu bahwa ada kekuasaan sangat besar di luaran sana yang mengatur dalang yang di sini. Wah, masa bisa? Bisa. Masa Indonesia diatur-atur? Indonesia kan katanya bebas. Indonesia hanya bagian kecil dari dunia. Bos, gua tuh nggak bisa diatur orang. Emangnya siapa lo mau ngatur-ngatur gua? Ada. Kecuali istri ya. Kalau Gitu. Bung Roy. Enggak. Makanya istri gua nggak pernah gua kasih dengerin. Ada, pernah kasih tahu. ada. Sekarang ada satu pertanyaan, kenapa hutang kita bertambah terus? Apakah kita diposisikan untuk selalu berhutang? Indonesia ini. Itu satu pertanyaan. Ada dalangnya. Kalau utang kan karena lagi butuh aja kalau Tidak. utang. Sengaja Kan? dibuat antara butuh dan tidak butuh harus utang. Kan kita kalau ke teman-teman, gue pinjam dulu dong. Itu kan biasa. Oke, saya ciptakan pandemi segala macam utang nggak? Keluarin nggak surat utang negara? Ya, tapi kan yang tanda tangan bukan gua. Nggak apa-apa. Terima nggak bagiannya? Kita bicara kemarin mengenai pembagian segala macam. Tapi yang menanggung beban hutang semua adalah sampai bayi yang belum lahir pun harus menanggung beban hutang. Ada dalangnya, semua ada dalangnya. Dan saat ini perusahaan-perusahaan besar di dunia itu yang paling mendulang untung. Kondisi seperti ini. Jadi jangan dikira yang ada di sini itu sudah merasa menjadi dalang, secara tidak sengaja menyakiti rakyatnya sendiri, tidak sayang kepada rakyatnya sendiri karena keuntungan ada di situ. Padahal dia pun sedang ditata oleh pihak-pihak yang ada di luaran Republik ini, negeri ini, atau Nusantara. Jadi bukan hanya perusahaan, di Indonesia juga ada oknum-oknum yang diuntungkan karena pandemi kan? Iya, merasa untung ya. Iya kan? Merasa untung. Nah, Ada ini yang lebih yang- untung lagi. Ini yang maklar-maklar kan untung. Kan? Ada lebih maklar lagi karena pencetaknya semua. Berarti mereka diatur nih, ada Diatur, dalangnya gitu. Diatur. Sebagai Itulah contoh, ini fungsinya kita kan mesti lakukan kontrol. Jangan hilangin huruf K-nya ya. yang melakukan kontrol itu Iya. siapa? Ya, harusnya Apakah dia juga bagian dari dalang tadi? penonton nggak bisa kontrol ya? Kan itu di panggung ya. Bisa. Kan cuma tepuk tangan penonton. Iya. Suatu saat nanti pada saat kita menonton seperti tadi, kekuatan sebenarnya bisa ada di tangan penonton. Nanti Penontonnya kabur penonton, iya benar, penonton bisa meninggalkan Iya. arena tontonan itu kalau akhirnya dia sadar bahwa dia sedang dibodohi saat ini. Jadi dalang main sendiri dong. Enggak, dalang main sendiri ya. Enggak Dia kan apa-apa. yang lihat ke sana dong ya. Tapi kan dalangnya itu kan sekarang live streaming. Live streaming. Aduh, kan ada penonton nggak apa-apa kok. Iya, apalagi PPKM ya, nggak boleh ada kerumunan segala macam ya. Kerumunan. Bahkan dalang pun sekarang income-nya berkurang.
Berkurang. Iya, semua seperti itu. Ini ada dalang tertentu. Jadi semua ada dalangnya. Tapi dia lupa si dalang besar pun lupa sesuatu. Kalau dalang hidupnya berkurang, tahu nggak sih kalau wayang hidupnya yang berkurang? Wayang lebih parah lagi ya. Beberapa kali kita lihat pada saat PPKM ini plus minus ya, ada tindakan arogan dari beberapa seragam ya kepada rakyat langsung. Di mana rasa sayangnya kepada rakyat? Bukankah seragam dia pun dibiayai dari uang rakyat, dari pajak rakyat? Ini sekalian pemberitahuan kepada pendengar ya. Di mana rasa sayangnya? Berseragam lalu arogan. Betul, dia mungkin punya sesuatu yang dia harus ungkapkan alasannya apa, kesalahan dia apa. Mas, kalau kayak gitu memang apa syarat dari jadi dalang? Banyak kalau ada nggak kita syaratnya? dalang. Banyak, Hah? dia harus mengetahui filosofi Jangan-jangan nih, karakter. maksudnya gini, jangan-jangan ada orang yang merasa saya dalang, padahal dia cuma wayang. Itu dia yang menarik, itu saya bilang tadi ya. Dia merasa sudah menguasai di sini nih, ya. Ini kan repotnya, gue ini cuma wayang, tapi sebenarnya dalang. Gue cuma rakyat, sebenarnya dalang. Itulah yang terjadi saat ini, ya. Jadi arogansinya ada Dia di tidak, mana dia sebetulnya? dalang, the real dalang sesungguhnya dia tidak tampil di media. Tapi perusahaan dia sedunia mengelola pangan dia pegang, kesehatan dia pegang, edukasi dia pegang, militer dia pegang. Nah itulah yang kita kenal rumors-rumorsnya. Ya, grupnya Anu. Nah ini, ini. Ini kan Anda harus belajar juga, harus Ini- cari data juga. Iya, Ah, ini sehingga Ini problemnya. repot nih kalau bicara anu ini. Banyak kok, Ya kan? saya nggak Iya. boleh menunjuk di sini. Iya. Soalnya Kita anu- paham dah, kita paham Iya. dah, nggak boleh. Gua ingat apa kata Opung, memang kita dalam rangka supaya lu ditangkap. Nah. masih kan emang bisa ditangkap, salah ngomong gue dicekal. Nah, jadi kan sebetulnya gini, ya kan, kita itu masih kepengen jadi, kita ini wayang yang kepengen jadi dalang dengan segala cara mendalangkan diri. Tapi sebenarnya belum pantas Aduh, jadi jadi dalang. gatal nih. Aduh, jadi gatal. Karena mikir. Karena begini, iya. Gitu. Karena gini, dalam konteks misalnya sederhana deh di kantor, kita dalang atau wayang? Kan itu kan. Nah, kita jangan bicara dulu Indonesia, misalnya dalam konteks kecil di kantor kita dalang atau wayang. Terus kemudian keluarga, kemudian baru tarik ke bangsa, kan gitu ya. Tadi udah disampaikan. Kalau bangsa ini ternyata dia ngatur. Siapa yang bisa ngatur bangsa? 270 juta itu Ada. itu kan nggak masuk ada, akal. Bos. tuh. Ada, Bos. Perang dunia aja 1-2 ada yang ngatur kok. Kita nggak usah pura-pura buta ataupun tuli. Jadi orang Indonesia bodoh dong nih. Jadi wayang semua nih. Kalau dia mau begitu dan mereka menikmati kok, diisi dengan informasi-informasi Nah. negatif. Kalau gue bilang kita ini bukan diatur sama dalang. Kita ini jadinya diatur sama wayang. Dalang yang diatur oleh wayang. Memang iya. Bukan dalang mengatur wayang nih. Ya, di level tertentu Posisi kita ini wayang diatur, wayang yang diatur Nggak oleh bisa dong. wayang yang mengatur dalang. yang mengatur. Nggak Iya. bisa dong, Boy. Jadi gini, di level tertentu ada perbedaan ya. Ah. Di level tertentu orang biasa dia pengen pansos, panjat sosial ya. Kan ada tuh yang kemarin cerita mengenai bahwa ketidaksetujuan dia mengenai COVID ya, mengenai Iya. segala macam, dia panjat sosial tinggi ya. Bagus itu menurut saya ya. Bagus. Habis itu dipanggil. Dia, Saya nggak bicara itu ya. dia mau ngomong Dr. Silo. Kan gue nggak ngomong kayak gitu ya. Banyak kan seperti itu. Tapi banyak yang percaya, Bos. Iya, keterbukaan informasi Iya, kan? ini orang pengen tampil sehingga Tapi dia filternya- emosi, dia emosi ngomong gitu, dia Bukan. emosi. Kan gini. Enggak, soalnya emosi. Gua emosi, ya, oke. Gue Nggak kadang-kadang boleh gini, dong. Bos. Bukan soal apa-apa ya. Gue bingung nih sebetulnya yang bego nih siapa gitu. Udah gue percaya, nggak taunya dia sakit jiwa. Oke, kita balikin lagi. Hampir semua, kalau di psikolog ya, itu hampir semua orang menderita sakit jiwa. Dia hanya nggak tahu beda kejiwaan dengan sakit jiwa itu nggak terlalu detail ya. Baiklah, kita kembali ke sini lagi sekarang. Di level tertentu orang keterbukaan YouTube seperti apa sekarang ya informasi, dia pengen nyohor, dia pengen tampil di level tertinggi. Di kantor pun seperti itu. Tapi ada satu yang bagus kalau di dunia profesional. Tampilkan potensi Anda, bergaulah sebaik mungkin. Makin profesional Anda naik dengan sendirinya. Apa syarat utama jadi dalang? Syarat utama Emang jadi bisa dalang semua mengenal karakter ya, mengetahui source-nya dia apa saja. Harus punya uang nggak? Kalau untuk jadi dalang yang di belakang saya, dia harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap alam semesta. Kekuasaan punya nggak? Harus Nah, punya. kalau yang saat ini Ah. yang di politik tadi itu memang harus seperti itu. Oh. Harus Jadi ada kalau pendanaan. jadi kalau orang nggak punya kekuasaan, jangan mimpi deh jadi dalang. Oh, Gitu iya. kan? Gitu Kecuali kan? dalangnya ini loh, ini Oh, beneran kecuali, karena iya, ini iya. yang budaya Nusantara ini real ya. Memang dia tidak punya niat apa-apa. Kalau dalang yang di belakang kita kan tergantung pesanan.
Siapa Enggak. lagi punya hajatan, panggil itu kan dalang. masih kalau terkait dengan dunia politik tertentu ya. Iya. Pada dasarnya dulu itu ini benar-benar tontonan untuk edukasi, untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran untuk mengenal diri sendiri. Iya, Jadi iya. lebih tahu tujuan hidupnya itu seperti apa. Tapi yang saat ini sudah berbeda. Nah, bahkan dalang-dalang itu pun yang di luar negeri yang udah hebat-hebat justru dia nggak tampil di media. Malah tidak boleh tampil. Sebab apa? Dia disitulah dia berperan sebagai wayang. Wayang yang menguasai dalang. Jadi jangan kegeeran kalau sudah merasa menjadi dalang segala macam. Pertanyaannya kalau dalang dalam hal positif, fine. Tapi kalau dalam hal untuk menyusahkan, menyengsarakan rakyatnya sendiri dengan kekuasaan yang dia peroleh, kayaknya mesti berkaca lagi deh. Bukankah Anda pun berasal dari rakyat? Ini dalam konteks politik. Iya, Nah, artinya politik yang negatif. Di sisi lain ada juga politik yang positif. Kita pernah mengalami seperti itu juga. Bagaimana kita bangga terhadap figur Gini, seseorang Mas Bayu. presiden zaman dulu. Kalau kita bicara soal konteks positif dan negatif, itu juga ada negatifnya, ada positifnya. Kenapa? Ya itu persoalan. Kita break dulu sejenak. Kita akan kembali setelah ini ya.
miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside. Baiklah sahabat RPK, masih di Jelajah Nusantara hari ini Rabu 14 Juli 2021 dan kita masih ada di topik yang sama, Dalangku Sayang, Dalangku Sayang dan Wayangku Malang. Nah, sahabat RPK, saya minta untuk satu perhatian dulu bahwa hidup di saat pandemi sekarang ini selain menjalani protokol kesehatan yaitu 5M dengan ketat dan juga menerima vaksin, menjaga daya tahan tubuh kita itu juga penting. Apalagi ada produk terbaru dari brand sudah sangat terkenal khasiatnya, yaitu dari Sido Muncul. Kali ini Sido Muncul hadir dengan sebuah produk terbarunya, Sido Muncul Vitamin D3. Memiliki fungsi beragam, seperti membantu memelihara kesehatan tulang dan imunitas tubuh, membantu memenuhi kebutuhan vitamin D3 pada kondisi tertentu seperti untuk lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, serta penderita infeksi dan autoimun. Dikemas dalam bentuk soft kapsul sehingga lebih cepat diserap tubuh. Diproduksi di pabrik modern dan higienis berstandar GMP serta telah melalui uji laboratorium bersertifikasi ISO dan pastinya telah dinyatakan halal oleh MUI. Dapatkan segera Sido Muncul Vitamin D3 di apotek dan toko obat terdekat. Dan produk bisa juga didapatkan di RPK FM. Hubungi bagian marketing atau dibeli online via website resmi Sido Muncul di www.sidomunculstore.com dan official store Sido Muncul di toko belanja online favorit Anda. Imunitas terjaga, minum Sido Muncul Vitamin D3. Nah, kita lanjut lagi, masih Mas Bayu dan juga Om Albert, Bayu Siagian dan Albert Mufti. Ini kalau dalang bisa-bisa aja ngebalik nih. Ini dalang nih, enggak, peran dalang nih. Ini masih, iya kan? Dia berperan dalang nih dalam hal ini. Gue masih Masih curiga nih. Tadi kan gue pesan kopi pahit. Nah, Kayaknya kebanyakan air deh, soalnya tawar mulu. udah mulai tadi indera penciuman udah mulai tawar, sekarang lidah udah mulai tawar. Pakai itu imunisasi. Iya, makanya imunisasi buat supaya imun naik. Kayaknya mesti beli minum Sido Muncul vitamin D3 nih. D3. Iya kan? Pulang dari sini beli ya. Pulang dari sini. Pulang dari sini. Emang yakin pulang? Iya masalahnya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan. Ini loh tadi kan Keributannya. Bro Albert menginformasikan bahwa semua terjadi secara natural. Saya kayaknya minta dikoreksi itu pendapat itu. Kalau segala sesuatu yang natural itu biasanya dalang herbal. Karena natural. Ini wayangnya nih masih wayang alternatif nih. Gini, kan ini contoh nih kalau apa namanya pandemik nih COVID-19 itu kan jelas karena memang ada virusnya. Kan gitu. Virusnya di mana pertama kali juga kan ketahuan. Mungkin yang dimaksud Ya kan? persoalan dalang ini adalah masa nggak percaya? Udah seluruh dunia loh ngakuin ada di kota ini, kemudian nyebar kemana-mana. Iya, tapi kan bukan tidak mungkin bahwa itu segala sesuatunya tuh sudah ditangkap, udah terus. Jadi kalau kita lihat di belakang sini ya, itu ada wayang sekotak dijajar banyak, benar dikeluarkan dari kotaknya dijajar ya. Nah itu memang tugas dalang ya, tugas dalang. Jadi setiap ada suatu peristiwa dipastikan selalu ada dalangnya. Orang bilang itu aktor intelektual atau sejenisnya, ya. Jadi pada saat itu kan bahasa yang sekarang soal aktor intelektual. Iya. Ya kan, tapi sebenarnya sama, segala sesuatu ada dalangnya. Bedanya kalau kita mau nonton ke wayang seperti ini, pada saat nama dalang itu jadi kilutan dayang. Nama dalang itu disebutkan, orang tahu kapasitas si dalang itu sebagaimana dia menguasai materinya, keindahannya dalam setiap sesi seperti apa, masuk unsur joke-nya, misterinya seperti apa, orang berduyun-duyun. Berbeda dengan yang satu seperti ini yang di dunia ini. Makin dia menjadi dalang untuk satu cerita yang hebat ya, dia semakin harus tertutup namanya. Walaupun kita tahu, tapi nama itu harus disembunyikan. Ini maksudnya dalang dalam kehidupan nyata maksudnya. Ya, dalang terhadap apa-apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kalau dalang nggak boleh kelihatan, gitu ya. Sebenarnya ada memang beberapa, lucu juga ya kalau dilihat di sini kan mukanya kita nggak lihat dalang ya, nggak kelihatan ya. Punggungnya aja ya. Iya, di sana kan pernah ada beberapa perbedaan kan gini. Ada dalang yang yang pengen tampil. Kalau dalang pemula tuh biasanya pengen nyohor. iya, ini
berusaha Ya. untuk tampil kan gitu. Tapi kalau untuk dalang-dalang senior itu biasanya dia akan jadi penonton, bukan wayang ya. Dia tidak mau jadi wayang. Dia ngasih aja skenarionya, lu mainin katanya gitu. Iya. Ke dalang gitu. Iya. Hah? Berarti percaya dong ada dalang yang di balik semua ini? Enggak juga sih. Nah, barusan dia bilang seperti itu. Gini, maksudnya kalau skenario Kita ini kan harus- kayak main kita- sandiwara nih kalau kita- sinetron. Dia semua ada dalangnya. Iya. Emang kehidupan ini jadi judul lagu dong, dunia ini sandiwara. Lah, itu benar karena sudah dikondisikan tertentu. Sama waktu Opung kita buka, teman-temannya bisa buka beberapa minggu yang lalu pada saat kami berdua siaran ya. Opung kan bilang mengenai itu ya, menyiapkan pemimpin. Lah pemimpin kok disiapkan? Berarti orang itu pengen Nah, tampil. yang menyiapkan pemimpin itu adalah dalangnya. dalang. Betul. Iya kan? Betul, seperti itu. Adalah, dalangnya disiapkan atau dia Tapi dia merasa menjadi penguasa inti, padahal dia dikendalikan dari luar sana. dari luar. Dia berebut kekuasaan di sini, ya, mendapatkan hal yang besar di Makanya Republik ini. gue tuh lebih enak ada di luar deh, Nggak apa-apa. supaya nggak ketahuan jadi dalang. Keluar aja sekarang. Apa? Oh ya, Keluar ntar, pas 4 menit lagi. kita contoh ya, beberapa tempat di Republik ini pernah minta merdeka ya, contohnya saya sebut nama boleh ya. Oke, itu dalangnya nggak di sini, Iya di memang. luar negeri, cari aman, alibinya ada seperti itu. Itu bukan cuma di Indonesia ya, misalnya ada gerakan-gerakan yang minta macam-macam, minta merdeka dari Indonesia. Ada Itu gerakan atau geraan? Itu dulu pastiin. dua-duanya itu ada Itu geraan-geraan tuh beda. Geran. Iya. di era geraan dan gerakan gitu kan, itu ada dalangnya. Sekarang kalau gitu gini, kita lepas dari polemik antara dalang siapa dan bagaimana, ya. Kita kembali ke penonton. Saya, Anda, kita semua ini berpotensi sebagai dalangnya sebenarnya. Kita menjadi dalang bagi kehidupan kita sendiri. Kalau kita kembali ke awal, dibanding kita menonton pertunjukan wayang real saat ini, kehidupan nyata yang tidak memberikan makna positif, pembelajaran positif bagi kehidupan, ya, tidak ada pembelajaran apapun. Pandawa Kurawa, semuanya ngaku Pandawa, ujung-ujungnya Kurawa. Mereka juga tidak memahami apa itu filosofi Pandawa Kurawa. Jadi kalau ada dalang begitu, ngaco seperti itu, mau punya kekuasaan yang penting gue dalang ya, membuat ceritanya menyusahkan segala macam. Saya menjadi dalang atas hidup saya sendiri. Saya keluar dari arena situ, saya pindah channel. Tonton yang lain. Jadi dalang ini lebih baik melaksanakan apa yang ditugaskan dalam skenario ataukah memuaskan penonton? Kalau memang itu konsepnya, Pertanyaan coba. yang menarik. Saat ini penonton sebagai objek loh. Objek aja berarti. Iya. Berarti nerima aja apa Nerima yang aja disuguhkan. Vaksin-vaksin. Apa yang disuguhkan gitu ya? Iya, nggak mau vaksin didenda segala macam. Kita sebagai contoh ya. Tapi mau ditanya dulu, kenapa nggak mau vaksin? Alasannya apa? Sampai sejauh mana dia sayang sama rakyatnya sendiri? Lalu solusinya apa? Pada saat PPKM gini, income nggak bergerak segala macam, solusinya apa? Coba tolong dipertimbangin. Disitulah butuh suatu adanya keterbukaan diskusi di situ. Kita nggak bisa ikut-ikutin seperti di luar negeri. Dampaknya apa? Apalagi sampai diperpanjang ke bulan Agustus ya, kita nggak tahu. Ya saya mas sebagai penonton aja. Jadi persoalannya kita udah hampir menjurus nih, bahwa Gimana menjurusnya? maksudnya menjurus di ujung Ujung waktu. di ujung waktu. Kalaupun Anda menjadi dalang, itu dalang yang mana? Artinya dalang yang memang mengikuti secara konvensional dengan cara berpikir yang konvensional, atau dengan kita sebut dengan dalang yang punya pemikiran udah milenial. Saya hindari masuk area tersebut. Saya hindari dari jebakan ya. Nah. Judulnya adalah Dalangku Sayang, Wayangku Malang. Kenapa? Selalu Silakan yang bermain menjadi sendiri. korban adalah Wayang. wayang. Silakan bermain sendiri ya. Saya menikmati sebagai penonton ya. Karena saya mau mencari makna kehidupan saya sendiri. Karena pada dasarnya wayang adalah transformasi knowledge mengenai life. Life skill ada di situ. Ya berarti kan tergantung Tetap saya dalangnya kembali. ini. Saya nggak menonton dalangnya itu. Ya, Saya lihat dalang saya. kan si wayang ini kan bergantung pada dalang. Itu masih Kecuali di situ. Itu masih di situ. Saya dalam wayang posisi- jalang. Saya dalam posisi sebagai penonton, Ah. saya memutuskan untuk tidak menonton adegan seperti itu, dalang seperti itu. Sama halnya saya pun tidak mau memasukkan unsur-unsur negatif ke dalam kepala saya. Berita negatif mengenai COVID, orang menderita segala macam, saya doakan mereka semua, tapi saya tidak mau tidak terlalu lama Berarti di situ. dalangku sayang, Wayangku Malang, Kalau penontonku kasihan. enggak, saya si penonton memilih untuk tidak mau menonton dia.
Kenapa? Karena saya menjadi dalang atas kehidupan saya sendiri. Oke. Oh ya, ini itu juga Rupanya diatur. udah habis nih, waktunya udah habis nih. Karena Nanti kita dalam hal ini sebagai wayang. Saja, kita wayang dia yang dalang. Baiklah, Kita ngatur, sahabat kita. RPK. Kita ikutin di sini ya kan? Kita ikutin di sini. Iya benar. Bisa aja. Benar. Dalang. Sementara Kita jadi judi, dalang. Kita akhiri acaranya sampai di sini. Saya Dalang Roy Agusta. ada Dalang Bayu Murti, ada Dalang Albert Siagian. Kita mau undur diri. Terakhir, sampai ketemu pada Minggu depan. Ya. Penontonku kasihan. Jadi saya absen sebagai dalang minggu depan. Dua-duanya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Di RPK. Selamat sore, selamat malam.